هيدخلونا على المطار زي ما انتم شفتوا. Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah memantik amarah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dirinya menyatakan perang dan akan menghancurkan Hamas sampai ke akar-akarnya. Bahkan pada Rabu 25 Oktober, Netanyahu mengklaim akan melancarkan invasi darat ke Gaza. Serangan Israel yang membabi buta ke Gaza saat ini menjadi kekhawatiran dunia internasional. Netanyahu tak hanya memerangi Hamas, namun korban berjatuhan justru dari warga sipil. Sejumlah tempat ibadah, bahkan rumah sakit tak luput dari serangan bom. Netanyahu dilantik sebagai Perdana Menteri pada 29 Desember 2022 di Parlemen Israel Knesset Yerusalem. Sikap politiknya tidak jauh berbeda dengan Perdana Menteri Israel sebelumnya terkait Palestina. Namun pemerintah Netanyahu saat ini dinilai mengkhawatirkan karena Partai Likud yang dipimpinnya membentuk koalisi dengan partai-partai ultra-ortodoks dan ekstrem kanan seperti Partai Zionisme Religius dan Partai Kekuatan Yahudi. Kedua partai koalisi itu diketahui sebagai partai yang keras menentang berdirinya negara Palestina maupun kelompok minoritas Arab dan hak-hak LGBTQ. Meski Netanyahu menepis kekhawatiran tersebut dan berjanji akan tetap mengupayakan perdamaian, menjamin semangat toleransi, dan melindungi hak-hak sipil, namun janjinya itu kini terbukti tidak pernah ia tepati. Israel secara brutal melancarkan serangan ke Gaza dan menutup semua akses bantuan kemanusiaan. Sejumlah pengamat berpendapat serangan Hamas ke Israel adalah respons dari pernyataan Netanyahu sebelumnya yang akan mengupayakan normalisasi hubungan Arab-Israel, termasuk upaya menghentikan program pengembangan nuklir Iran dan meningkatkan kapasitas militer Israel. Benyamin Bibi Netanyahu sudah menjabat sebagai Perdana Menteri lebih lama dari siapapun dalam sejarah Israel. Ia memimpin Israel mulai dari tahun 1996 hingga 1999 dan 2009 hingga 2021. Pada Juni 2021, Netanyahu digulingkan oleh koalisi sayap kiri, tengah, dan partai-partai Arab yang dipimpin politisi sayap kanan Naftali Bennett dan mantan pembawa berita televisi Yair Lapid. Posisi Netanyahu di dalam negeri dianggap sebagai sosok yang memecah belah dan lemah karena berulang-ulang gagal menang dalam pemilu yang menentukan. Ia juga tengah terbelit urusan pengadilan untuk kasus dugaan korupsi yang sudah dibantahnya. Bagi lawan-lawan politiknya, Netanyahu kerap dituduh menggunakan taktik politik licik dan mengutamakan kepentingan politiknya sendiri. Netanyahu yang kini menginjak usia 74 tahun adalah mantan Komandan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF di unit Komando Elit Sayeret Matkal. Ia juga pernah menerima pangkat kapten saat ikut dalam Perang Yom Kippur 1972. Dari latar belakang Netanyahu dan partai pendukung kabinetnya bisa jadi, damai dan solusi dua negara untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel akan jauh panggang dari api. Adapun formula dua negara yang diharapkan yaitu berdiri negara Palestina merdeka di tepi barat, berdampingan dengan Israel, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Padahal solusi dua negara tersebut menjadi formula perdamaian yang didukung komunitas internasional.